Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian jalan keselamatan. Nah, judul dari hadis yang ke-9 ini. Tafadhol dibaca, silakan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala fi risalatihi al-arba'in an-nawawiyyah al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslimun. Terjem. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah aku melarang Bukan, kalian terhadap bukan, sesuatu. bukan. Bukan. Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, maka Maka jauhilah. jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah darinya semampu kalian. Ya. Fa innama ahlaka alladzina min qablikum. Sesungguhnya, Sesungguhnya keluargamu, bukan ahlaka. Ahlaka fi'il di sini. Maka sesungguhnya atau tiada lain yang membinasakan ahlaka yuhlik. maka sesungguhnya tidak lain yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, masail. Iya, banyaknya bertanya, Banyaknya bertanya mereka, banyaknya bertanya dan eh, mereka perselisihan mereka menyelisihi dan pada menyelisihi. nabi-nabi mereka dan menyelisihi Iya, nabi-nabi mereka. iya. Riwayat Dan mereka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan menyelisihi Muslim. dan mereka menyelisihi nabi-nabi Nabi-nabi. mereka. Jadi banyak bertanya di sisi mereka itu untuk mempermasalahkan syariat Islam. Yang ininya begini, ini begini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, pertanyaan mereka bukan untuk mengobati rasa ketidaktahuan mereka, melainkan mempermasalahkan atau memperselisihkan apa yang tidak sesuai dengan mereka. Maka makna umum dari hadis ini, hadis pembebanan syariat, disesuaikan dengan kemampuan mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Makna umum dari hadis ini, yang pertama, memuat perintah kepada umat Islam, di mana kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan bahkan menjauhi di sini apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Perintah ini jatuh kepada umat Islam yang sudah taklif. Jatuh kepada umat Islam yang sudah taklif. Apa itu taklif? Ya, taklif itu adalah beban syariat. Ya, taklif itu adalah beban syariat. Nah, perintah kepada umat Islam yang sudah taklif agar menjauh dari perkara yang dilarang oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul-Nya. Kapan seseorang itu dikenakan taklif atau beban syariat? Ketika orang tersebut telah menjadi mukallaf. Ya. Kapan seseorang itu ya dihukumi mukallaf atau orang yang terkena beban syariat ketika dia sudah baligh, ya, baligh. Yang kedua, makna umum dari hadis ini, perintah menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu berbanding lurus dengan kemampuan mukallafnya, ya. Berbanding lurus ya dengan mukallafnya. Ini mukallaf tadi ya. Sebagaimana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 286. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya, At-Taghabun ayat 16. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lalu makna umum yang ketiga yang termuat di dalam hadis ini yaitu perintah untuk menjalankan ajaran agama yang dimana intinya untuk ditunaikan, bukan untuk diperdebatkan, apalagi dipertanyakan, apalagi dipermasalahkan, apalagi diperselisihkan. Perintah agama yang datang melalui Rasulullah SAW membawa sebuah risalah penting yaitu Al-Quranul Karim, yaitu adalah huda linnas, petunjuk bagi kita karena kita adalah manusia hamba Allah yang berakal. Itu tujuannya secara hakikat untuk ditunaikan. Berikutnya, jika kita melihat redaksi-redaksi dari hadis ini juga menegaskan tentang penyebab kebinasaan kaum terdahulu. Rasulullah mengabarkan
ada kaum terdahulu yang mereka itu binasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sebab kebinasaan mereka itu adalah kathratu masailihim. Banyak bertanya tentang agama, tapi alasannya untuk memperselisihkan dan juga memperdebatkan. Ada seorang murid dan ada seorang guru. Dia duduk di depan guru itu, lalu banyak bertanya, dan sebetulnya banyak bertanyanya ia bukan untuk menutupi ketidaktahuannya terhadap satu permasalahan dalam agama, melainkan untuk memperdebatkan gurunya, ya, perihal agama, atau bahkan mengetes menguji kemampuan gurunya. Wa ikhtilafuhum, ya, dan memperselisihkan, ya, kepada nabi-nabi mereka. Ini sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu, redaksi bagian bawah dari hadis ini, ya, berbanding lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 101 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru orang-orang yang beriman, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, la tas'alu, kata Allah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. La tas'alu, janganlah kalian itu bertanya, janganlah engkau menanyakan, an asya'a, kepada nabimu, kepada nabimu, an asya'a, tentang hal-hal, intu bedalakum tasukum, tasukum, ya. Hal-hal yang jika dijelaskan kepadamu akan menyusahkanmu. Nah, ini penting sekali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari atau menafsirkan ayat 101 pada surah Al-Maidah ini. Apa kata beliau? Wa in tas'alu an tafsiliha ba'da nuzuliha. Nah, dan jika kalian tanyakan, ya, penjelasannya, an tafsiliha, tentang perinciannya, ba'da nuzuliha, setelah turunnya, ya, perintah tersebut, tubayyinu lakum, akan dijelaskan kepada kalian, tubayyinu lakum, wala tas'alu anisyai, dan janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu sebelum terjadinya. Ya. Fala'alahu, karena barangkali hal itu menjadi haram lantaran adanya pertanyaan tersebut. Walihada ja'a fis sahih. Ya. Walihada ja'a fis sahih, oleh karena itu telah datang, ada keterangan di dalam hadis yang sahih lagi sharih. Ya. Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in. Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya jurman. Ini sebagai apa? Nasab dia. Jurman. Inna a'zamal muslimina jurman. Sebagai apa kata jurman? Kedudukannya tamyiz. Ya. Nasab nakirah datang setelah kalimat tafdil. Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in. Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak haram, lalu menjadi haram gara-gara pertanyaannya. Min ajli masa alatihi. Mas'alatihi. Nah, hadis yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu taala, yang beliau nukilkan tadi, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor, ya, 7.000-an sekian, ya. Dan Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2.000-an. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu. Lalu
Di antara makna umum yang lainnya, yaitu yang kelima, makna umum yang kelima, hadis ini memuat peringatan tanbih, ya. Hadis ini memuat peringatan yaitu tanbih agar tidak menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena binasanya umat terdahulu, mereka menyelisihi siapa? Ambiyaihim, ya, menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, ya. Sebagaimana perkataan Syekh Ismail An-Ansari rahimahullahu taala terkait poin penting di dalam hadis ini. Beliau katakan tepat di dalam kitab syarahnya terhadap hadis ke-9 ini yang berjudul Tuhfah Ar-Rabaniyah. Nah, tafadhal bisa dirujuk, dibuka. Beliau katakan tahdziru hadhil ummah min mukhalafati nabiyyiha kama waqa'a fil umamil lati qablaha, kata beliau. Tahdziru hadhil ummah, peringatan buat umat ini, min mukhalafah nabiyyiha, dari berselisih dengan nabinya. Kama waqa'a, sebagaimana yang terjadi waqa'a fil umami, pada umat-umat allati qablaha, yang sebelumnya telah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang enggan untuk menjalankan sunnah beliau, padahal beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnah-sunnahnya melalui kutub para ulama mendetailkan, menjelaskan. Lalu orang-orang ini tidak mau atau enggan melaksanakannya, tapi mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata Allah? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan. Fitnah. Fitnah itu cobaan. Au yusibahum azabun, atau ditimpa azabun, azab alim, yang pedih. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjut mengi'rab hadis ini. Tafadhal di i'rab. Bismillah. An Abi Hurairah an harfu jarrin mabniun ala sukun. Abi ismun majrurun bi an wa alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf. Hurairah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Abdurrahman bin Sakhrin. Abdi badalun an abi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ar-Rahmani mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Ibni badalun an abdi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Sakhrin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Radhiyallahu anhu, jumlah al-i'tiradiyah qadiyah fi'l mudhari fi'l Langsung saja ke qala. Qala fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah. Taib, ya. Di sini hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Nama dari Abu Hurairah itu siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ini tidak banyak orang yang mengetahuinya, ya. Beliau dikenal Hurairah karena beliau memiliki kucing. Dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat menyayangi, ya, hewan yang bernama kucing tadi.
Dan beliau bernama asli Abdurrahman bin Sakhr. Dan Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun di antaranya juga masih ada. Di antaranya yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satunya adalah beliau, kemudian yang lainnya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha maupun sahabat-sahabat yang lain. Sekitar ada 6 kalau tidak salah. Taib, fadal, Stamir, sami'atu. Sami'tu fi'lun madin mabniun ala sukun Ya. litisali bi dhamiril mutaharrik Watta'u, watta'u damir, dhamirun bari muttasilun mabniun dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'ilun sahih rasula maf'ula maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf ismul jalalah Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. sallallahu alaihi wasallam jumlah i'tiradiyah istamir i'rab Yaqulu al-kalimah yaqul al-jumlah yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. sahih. Kita masuk ke substansi hadis. Mana haitukum? Maknya apa? Isim syah, Isim syarat ya. Isim syarat, jazim mabni ala sukun, ya. Mabni di atas sukun fi mahali raf'in mubtada sebagai apa? mubtada Mubtada, ya. Fi mahali raf'in dia mubtada. Tamam. Nahaitukum, nahaitukum nahanya dulu, naha fi'lun madin sahih. mabniun ala sukun Ya sahih litisalihi bitta'il fa'il. fa'il Karena dia bersambung dengan tak fa'il. Dan taknya di sini tu, ya. Apa i'rabnya? Domir mabni, dhamirun mabni muttasilun boleh mabniun mutasil mabniun ala ala dom dhammi fi di atas mahalli dhammah. raf'in Betul, pada tempat rofa sebagai apa dia? fa'ilun. Fa'il, ya. Kum sekarang. Kum dhamirun muttasilun Al-kaf dia domir al-kaf khitab. dhamirun na'am Kan dhamirun kum ini kan tersusun dari dua huruf, ada kaf, ada mim. Kafnya ini adalah domir khitab mabni ala dom, ku, ya kan? Fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. bihi Itunya saja. Kalau mimnya ini adalah lil jama'i, penanda jamaknya. Kalau kita ingin mengi'rabnya secara tafsil. Nama mimnya di sini adalah lil jama'i, penanda jamaknya. Kalau domir khitabnya adalah kafnya. Tamam. Dan dia mabni terletak pada mahalnya nasab karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bihi. Taib. Anhu sekarang. anhu Harf. an harfu jarrin mabniun ala sukun al-ha'u dhamirun muttasilun majru Mabniun. mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin Naam. Hasbuk cukup fantahu. Fajtanibuhu. uh, faknya faknya sababiyah Ya, betul. Ya, fi jawab syarat jawab waqi'ah terletak pada jawab syarat. Fajtanibuhu ini fi'il amr. Ya, menjadi jumlah syarat, jumlah jawab syarat. Ya, fi'il amr ya kan. Mabni ala uh, ala dhamm ya. Nah, al-wawunya di sini sebagai apa? Domir mabni ala sukun fi mahali raf'in dia sebagai fa'il fa'il. Ya,
Jumlahnya pada mahal jazm jawab syarat. Nah, ya. Hu-nya maf'ul bih. Lanjut waw atau Waw atas. Ma lanjutnya waw ataf wama. ma-nya ma-nya ismu syarat Iya sahih. mabniun ala sukun fi Sama ya. mahalli raf'in mubtada. Sama seperti nahaitukum. Nah, kalimat faf'alunya di sini sebagai jawab Jawab syarat. syarat. Lanjut, minhunya harfu minnya harfu jar, hu-nya majrur ya kan? Domir mutasil mabni ala domi fi mahalli jarin mastata'tum sekarang. Maknya apa? Isim 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 mausul mausul. ya kan, yang istata'tum kalian sanggupi, yang kalian mampu begitu. Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli Nasbin. nasbin ya, maf'ulun bih. Hmm. Nah, istata'tum dari kata istata'a yastati'u. Nah, istata'a. Bagaimana ya Arabnya? Fi'lun Pertama, madin sahih mabni ala sukun mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il fa'il. ya. Dan tu di sini dia adalah tak fa'il, tak domir mabni ala domi fi mahali raf'in sebagai fa'il. Fa'il. Sedangkan mimnya di sini apa? Alamatul jam'i atau Jam'i. lil jam'i wal jumlah. Nah, jumlah istata'tum di sini disebut dengan apa? Silatul mausul ya. Silatul mausul. Jadi kalau ada isim mausul ada silah mausul. Silah mausul itu adalah kata atau kalimat yang terletak setelah isim mausul. Isim mausulnya baik itu ma atau yang hakiki secara ya benar ya. Alladzi alati itu kan hakiki. Nah, lanjut fa inna ma ahlakal ladzina. Fa-nya itu apa? Lit ta'lil. Fa-nya di sini adalah lit ta'lil. Artinya karena sesungguhnya kan. Kafah makfuh. Fah. Ya, kafah makfufah. Ahlaka. Fi'il madi mabni alal Fathi. fathi. Ini ahlaka ini fi'il ya. Lanjut. Alladzina Allazina si mausul semausul mabni alal mabni fathi ala fi fathi mahali fi mahalli nasbin nasbin maf'ulun ya. bihi. Maf'ulun bih dari siapa? Ahlaka Alafah. ya, yang membinasakan ya gitu. Min qablikum, minnya harfu jar, qablinya majrur, isim zaraf yang terletak setelah huruf jar. Kumnya mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Min qabli di sini, min qabli di sini kan jar majrur muta'aliknya kemana? Ke ahlaka. Ke ahlaka. Sahih ke ahlaka. Naam. Kasratu sebagai apa? Fa'ilun. Iya betul, fa'il yang diakhirkan ya. Fa'il dari siapa? Ahlaka. Sahih. Ya, fa'il dari ahlaka. Jadi banyak bertanya itu ahlaka membinasakan allazina orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian. Lanjut. Waqtilafuhum ma'tuf ya. Ma'tuf ke kasrah. Nah, ma'tuf ke kasrah. Kasrah. Ala anbiyaihim. Ala Harfu jarrin mabniun ala ya. sukun. Nah, ambiyanya majrur ya kan, tanda jarnya adalah Kasrah. kasrah ya. Dan dia sebagai mudhof, ambiyainya himnya di sini sebagai mudhofun
إليه. mudhafun ilaih. Syukran barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini menelaah hadis yang ke-9, hadis yang menceritakan tentang jalan keselamatan, yaitu mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jikalau kita hendak bertanya mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Fas'alu ahda zikri in kuntum la ta'lamun." Kita diperintahkan untuk bertanya kepada alim ulama atau orang yang tinggal di dekat kita, berada di sisi kita dan dia paham dan kita yakin dia bisa menjawab permasalahan yang kita tanyakan. Dilihat niat kita untuk bertanya itu tiada lain untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, ya, untuk memberantas ketidaktahuan di dalam diri kita, dan lillahi ta'ala. Setelahnya itu, setelah kita mendapatkan jawaban, kita langsung gunakan untuk ibadah, ya, kita terapkan, kita amalkan. Nah, jangan sampai banyak bertanya tentang agama untuk memperdebatkan agama, untuk memperselisihkan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah, di mana ajaran tersebut bersumber dari Tuhan kita yang sama, yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.